Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyulikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Al-Atusi wa khususan wa mas laumul fadhah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wal ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait dengan perumpamaan ya al-mir'ah, yaitu kaca ya. Ketika kita sedang mengaca ya, maka di situ ada dua wujud ya, antara wujud yang hakiki dan wujud yang majazi. Ini perumpamaan antara majazi dan hakiki ini lebih mudah dipahami ya. Karena yang ada di dalam kaca itu ya bukan aslinya, ya dia ada surah, ya suratul mir'ah mutahidatun biha, yaitu rupa di dalam kaca itu yang menyatu, ya biha dengan. Wa yura al-khamru fi zujat, ya ini. Wayuro, dan dilihat apa al-khamru, anggur ya, anggur yang menjadi minuman itu ya. Fi zujadi, dalam sebuah kaca. Fayudhunnu, maka dikira apa anal khamra, sesungguhnya anggur, launu zujat, itu warna kaca. Ini perumpamaan lain ya, perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali untuk memudahkan mana yang makna hakiki, mana makna yang majazi. Jadi diperumpamakan kita melihat sebuah anggur di dalam sebuah kaca. Ya, fayudhunnu annal khamra launul zujat. Maka orang akan mengira bahwa anggur itu ya, adalah launul zujat, warna dari kaca. Ya. Wa idza sara dzalika, dan apabila telah jadi apa dalika tersebut, indau, di sisinya ya, maklufan, itu dikenal, warasaho dan mendalami fihi, di dalamnya apa kodamuhu, ya kakinya, istahwaro ya, maka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan berkata ya, raqaz zujaz waraqatil khamr fatashakalal amr faka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamrun ya. Raqa, tipis atau halus ya. Apa azujaju, kaca. Waraqat, dan halus apa al-khamru, yaitu anggur. Ini sebenarnya lebih tepat menggambarkan tentang warna kaca yang jernih dan anggur yang jernih. Kacanya jernih, kemudian anggurnya juga rupanya jernih. Ya. Ketika menyatu dalam satu cangkir yang
berasal dari kaca tadi. Fatasyabaha, maka terjadi serupa khomer dan kaca. Fatasyakala, maka terjadi campur aduk al-amru perkara, yaitu bainahuma, antara keduanya. Ya, faka'annama khomrun, maka seolah-olah itu adalah anggur. Nah, itu. Wala qodahun, dan tidak ada kodah, ya, campuran, ya. Wa ka'annama qodahun wala khomrun, ya, dan seolah-olah itu, ya, tidak ada campuran, wala khomrun, dan juga tidak ada anggur. Ini perumpamaan kalau kita jelaskan, ya, itu tadi anggur yang warnanya jernih, kemudian dalam botol yang jernih pula, maka di situ akan terjadi fatasyabaha. Itu mana warna anggur, mana warna kaca. Ya, kalau kita tidak pernah lihat anggur, ya mesti bingung bayangin, ya. Kalau kita orang Indonesia ini kan taunya kopi, ya. Nah, saya pernah melihat anggur, ya. Jadi ceritanya waktu dijamu di Inggris itu, ya, lihat, ya, gelas, saya nggak tahu kalau itu anggur, karena kan saya tamu. Nah, kemudian dikasih satu gelas, satu botol, kemudian dituangin di gelas. Ya, memang warnanya jernih sekali. Dan ketika, karena saya tidak tahu, saya minum, kok rasanya tercep ini, gitu kan. Nah, kemudian saya sadar, oh ini mesti minuman anggur, gitu. Oh iya, jadi ya pernah ketika di sini bahas soal anggur, oh iya, saya pernah merasakan keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu persis apa yang saya rasakan. Jadi botol anggur ketika isinya dituangkan dalam botol itu memang jernih, gitu. Sama-sama rokot jujat warakotil khomer fatasyabaha. Jadi karena kerjenian dua-duanya, maka tidak nampak. Kemudian terjadilah fatasakalal amru. Ya, ini sebenarnya anggurnya apa kacanya, gitu. Ini faka'annama khomrun wala qodahun, ini apa anggur yang tidak ada kacanya, atau ini kaca yang tidak ada anggurnya, gitu. Ini perumpamaan, ya, yang disampaikan Imam Ghazali, ya, ini pernah saya menyaksikan itu ketika di Oxford, Inggris itu. Oh, ini toh yang namanya anggur, gitu. Jadi karena di sana memang cuacanya dingin, ya, orang minum anggur itu dianggap biasa karena untuk penghangat badan. Ya, karena saya tidak tahu, hanya ngincipin dikit terus berhenti, ya. Ya, oh begini, karena ketidaktahuan, ya. Lah, maksud dari penggambaran ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu, perumpamaan ini persis yang dialami oleh seorang hamba, seorang salik yang dia istiqomah dalam riyadhah mujadahnya, kemudian mendapatkan anugerah pencerahan ilahiyah atau yang disebut syukur kemarin mabuk.
Ya, ketika mabuk kalimatnya ini apakah ini kalimat si salik atau ini kalimat dari Allah gitu kan, gitu. Atau jangan-jangan ini kalimat dari Allah, ya. Dia hanya mengucapkan, gitu. Atau jangan-jangan ini ya ini faka'an nama khomrun wala kutahun wa ka'an nama kutahun wala khomrun. Jadi ini perumpamaan Imam Ghazali ini ya masuk akal ya ketika terjadi proses syukur ya seorang dalam lautan ahdiyatullah itu ya persis ibarat antara kaca dan anggur itu ya dimasukkan dalam satu tempat gitu. Wafarkun dan perbedaan baina ayyakula di antara untuk menyatakan al-khamru qadahun ya. Al-khamru bermula khamr itu qadahun, qadahur itu di gelas tapi yang buat tempat wadah ya. Kalau bahasa kita itu ya cangkir itu. Ya, maka ada orang menyatakan al-khamru itu qadahun. Al-khamru qadahun. Anggur itu ya itu tadi cangkir. Wa baina ayakula dan di antara orang yang berkata ka'annahu qadahun seolah-olah ini cangkir. Ya, karena sama-sama jernihnya gitu. Ya, mungkin kalau saya tidak pernah ngerasain lihat anggur dan ngerasain mencicipi dikit itu, mungkin kalau memahami yang dimaksud Imam Ghazali ini ya agak meraba-raba gitu ya. Tapi karena ternyata ada pengalaman, oh iya memang saya menyaksikan sendiri ya, bagaimana air anggur itu jernih ya, kemudian ditambah gelas yang jernih pula. Ya, itu perumpamaan orang yang sedang syukur mabuk ketika dia tenggelam dalam lautan ahdiyatullah. Ya. Wahadhil kalah dan keadaan ini idza ghalabat apabila mendominasi apa kalah. Ya, jadi kalau keadaan ini mendominasi sumiat maka disebut apa kalah kondisi bil idhofati dengan sandaran ila sohibil kalah kepada pemilik keadaan gitu. Jadi ketika kondisi seseorang sedang syukur tadi ya kesadaran kehambaan sirna kemudian tenggelam dalam lautan ahdiyatullah ya karena ini ada wadahnya yaitu berupa gelas tadi atau cangkir atau karena yang sedang mabuk ini adalah ya seorang salik ada wadahnya berupa fisik ya maka ini bil idhofah ila sohibil halah lah kondisi yang seperti ini disebut fanaun yaitu dalam kondisi fana yaitu hilang kesadaran kehambaan ya ini jadi bal fanaul fana bahkan fananya fana. Ya, bahkan bisa mencapai fanaul fana. Gitu. Ya, jadi kondisi orang yang syukur tadi ya ketika dia sedang menghadapi kondisi demikian ya itu sama saja telah mencapai pada kondisi fana atau fanaul fana itu ya. Kondisi semacam ini yaitu hampir ya dirasakan oleh para salik yang konsisten istiqomah ya dalam mengkaji, menekuni, kemudian melakukan upaya zikir riyadhah ya. Ya, ini kalau dia istiqomah ya pasti kondisi seperti ini itu akan dirasakan ya. Li'annahu karena sesungguhnya dia faniyun itu fana an nafsihi dari dirinya. Jadi dia fana dari dirinya. Dirinya itu sirna. Ya. Dirinya itu sirna, dia tidak melihat dirinya. Wa faniya an fanihi dan dia fana dari kefanaannya. Ini.
Ya ini memang ya kita pahami secara teoritis dulu ya, bahwa kondisi orang yang fana tadi itu faninya an nafsihi, dari lupa dengan dirinya, wa faniya an fani, dan dia fana dari kefanaannya. Ya berarti memang bukan kesadaran kehambaan gitu. Lah kondisi ini harus dipahami gitu. Lah kondisi yang demikian itu sifatnya temporer ya. Tidak selamanya ya, atau permanen seperti itu, tidak gitu. Karena setelah fana nanti akan mencapai tahap berikutnya, yaitu bako. Ya, sudah bako bila. Ya, kalau fana ya kondisinya seperti itu. Tapi nanti tahap berikutnya mencapai bako. Nah, kalau bako ini sudah bisa menjaga keseimbangan antara kesadaran kehambaan dan kesadaran ilahiyah. Gitu. Jadi kalau bako itu sudah bisa punya kontrol. Ya. Kalau fana itu tidak mampu mengontrol tadi posisi sukar tadi, mabuk anggur yang sangat memabukkan tadi. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut laisa, tidak yash'uru, merasakan binafsihi, dengan dirinya, fitil kalhal, pada keadaan tersebut, wala bi'adami syu'urihi, dan juga tidak ada merasakannya binafsihi, dengan dirinya. Nah, jadi maksudnya fa innahu laisa, jadi itu yang dirasakan itu sebenarnya bukan karepnya dia sendiri. Itu wala bi'adami syu'uri binafsi, dan juga bukan karena ketiadaan merasakan dengan dirinya. Itu memang dirinya ya fana sirna ya. Itu sudah istilahnya esa gitu, kesadaran kehambaan hilang ya. Ya ini yang dimaksud, kondisi ini sudah bukan kehendak dirinya dan bukan kemauan dirinya. Walau sya'ar, berbeda dengan orang yang mabuk ya, mabuk-mabukan, istilahnya mabuk pura-pura mabuk ya. Itu kita bisa melihat sejarah Al-Halats ketika mau dieksekusi di tiang gantung. Karena kondisi Al-Halats itu benar-benar sedang fanaul fana, maka yang dilihat semua adalah keesaan. Sehingga ketika diputuskan dihukum gantung juga menerima dengan senyum. Kemudian diputuskan ya harus dieksekusi dengan dimutilasi juga tersenyum gitu kan. Bahkan darah yang mengalir ketika dimutilasi itu pun bertasbih menyebut Allah, karena ya fanaul fana ini sudah di luar kesadaran kehambaan. Ini ciri-ciri orang yang fanaul fana itu seperti ini. Beda dengan pura-pura mabuk gitu ya. Pura-pura mabuk itu dia berteori dengan keilmuan gitu ya, karena dia paham teori hakikat ya. Terkait keluar diri, dia menggunakan teori hakikat. Ya semua milik Allah gitu kan. Misalkan temennya bawa rokok ya, rokoknya harus dikeluarin, semua milik Allah gitu kan. Nah ini keluar ilmunya. Ini namanya fana yang mabuknya mabuk-mabukan ya, bukan mabuk beneran. Giliran dia punya, ini hanya sekedar perumpamaan, punya rokok, rokoknya diumpetin gitu lah. Ini kan berarti fananya untuk keluar, tapi ke diri nggak fana. Ini namanya fana-fanaan itu. Jadi ketika ada hawa nafsunya mendorong ya, ada kesempatan nafsunya mendorong, wah, itu dipandang secara ilmu, wah semua atas kehendak Allah, semua atas nggak mungkin kalau ini tidak dikehendaki Allah gitu. Padahal itu ya melanggar tatanan syariat, melanggar larangan Allah gitu. Jadi dia menggunakan teori ilmu
membenarkan dengan teori, padahal itu gejolak hawa nafsunya. Ya, seolah-olah ini semua Allah gitu kan. Itu. Padahal ini hawa nafsunya. Lah, ketika diproses misalkan, kalau dia bisa memandang secara utuh kepada Allah, ya, ketika mendapatkan akibat dari perbuatannya, kalau al-halas an al-haq, kemudian akibatnya akhirnya diputuskan hukum gantung, ya. Kalau dia misalkan karena mengikuti hawa nafsunya, misalkan melakukan zina, kemudian konsekuensi zina itu dituntut untuk bertanggung jawab, kira dia lari dari tanggung jawab, gitu, atau berkilah bagaimana, gitu. Nah, di sini akan teruji antara fanaul fana yang sebagaimana al-halas dengan fana yang pura-pura, atau fana sebagai alat pembenaran untuk mengikuti hawa nafsunya. Lah ini tipis ya bagi para salik ya yang dominan hawa nafsunya, itu sulit untuk memilah ini ya. Kadang ya yang haram-haram disikat aja gitu kan, karena ya menggunakan teori ilmu hakikat tadi. Tapi ketika ada konsekuensi hukum, dia mulai panik, bingung ya. Ini namanya fana-fanaan ya itu. Nah, kalau al-halas sudah terbukti beliau fanaul fana ya, diputuskan hukuman gantung ya, tersenyum, dimutilasi tersenyum ya, nggak ada kesedihan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sampai darahnya mengalir pun tetap bertasbih, berzikir kepada Allah. Nah terus setelah proses eksekusi al-halas ini selesai ya, ada salah satu muridnya yang mimpi bertemu al-halas itu di dalam kisah. Wahai guru, kenapa ketika Anda dituduh sesat, murtad, kok nggak membela diri sama sekali, gitu kan? Nah, terus al-halas menjawab, ya dia menegakkan syariat itu juga benar. Ya, saya sedang merasakan kedahsyatan hakikat juga benar gitu. Jadi dua-duanya benar karena al-halas merasakan fanaul fana, tidak merasa sedih apapun, dengan sekalipun secara lahiriah itu perbuatan yang sangat menyeramkan gitu, dimutilasi kan. Habis itu terus dibakar, terus dibuang di sungai Tigris kalau nggak salah. Ya, Tigris ya, di daerah Irak sana, sampai akhirnya air Tigris itu sampai hampir naik ya. Kemudian ada pembantu al-halas yang diwasiatin, nanti kalau sungai Tigris itu naik, tolong bajuku dilempar gitu. Akhirnya airnya bisa diam lagi gitu ya. Jadi kalau melihat al-halas ini harus utuh ya. Sebab al-halas ini sebelum mencapai tahapan puncak spiritual tadi yang fana tadi kan, riyadhahnya itu sudah luar biasa. Bahkan dijelaskan sholat malamnya itu al-halas itu 200 rakaat. Ini kalau bukan orang yang sungguh-sungguh dalam menuju Allah, itu nggak mungkin. Jadi jangan sampai ya, ini yang sering sekali disalahpahami. Dia sholat wajib aja males, ya kan? Apalagi sholat sunnah. Tapi gayanya pengen ngikutin gaya al-halas dari sisi ucapannya. Tapi ketika ada konsekuensi hukum dari ucapannya, dia minder, nggak berani menghadapi. Nah ini namanya bukan fana dalam pengertian sesungguhnya. Ini karena mencari kebenaran dengan ilmunya. Ya, ini tipis sekali dan banyak yang terjebak di wilayah ini gitu. Walau sya'ara bi adami syu'urihi bi nafsihi lakana qad sya'ara bi nafsihi. Jadi kalau dia merasakan dengan tidak ada rasa pada dirinya, lakanya qad sya'ara bi, maka dia sungguh-sungguh merasakan pada dirinya. Waktu sama dan disebut hadhil halatu ya, kondisi ini
ya, bil idhofah dengan disandarkan ilal mustahrik kepada orang yang tenggelam bihi dengannya bilisanil majasi dengan lisan majas ittihadan sebagai penyatuan. Nah, maka ini Imam Ghazali ya lebih detail lagi dalam menjelaskan istilah halaj. Jadi orang yang dalam posisi fanaul fana tadi, yaitu watu sama hadil halah bil idhofah ilal mustahrik, ya, orang yang sedang tenggelam dalam lautan ketuhanan dan hilang kesadaran kehambaan sehingga keluarlah ucapan seperti an al-haq yang diucapkan oleh al-Khalas atau Abu Yazid al-Bustami wa ma fi jubati ilallah subhani, ya, oleh Abu Yazid al-Bustami. Nah, ini sesungguhnya bilisanil majas dengan menggunakan bahasa majas ittihadan sebagai ittihad. Ya. Kalau istilah ittihad dipahami secara majas, ini menurut Imam Ghazali oke, nggak ada masalah. Au bilisanil hakikat atau dengan lisan hakikat tauhidan, yaitu sedang merasakan proses tauhid, yaitu keesaan. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Arabi. Jadi, bahwa orang yang sedang mustahrik, ya, orang yang tenggelam dalam lautan ilahiyah tadi, ya, itu disebut ittihad secara istilah. Itu ya nggak apa-apa, tapi harus dipahami dengan majas, bukan hakikat, gitu loh. Jadi istilah ittihad, hulul, ya, wujudiyah, wahdatul wujud, kalau dipahami ini adalah bahasa majas, oke, no problem. Tapi harus dipahami juga, ya, dari sisi hakikat itu bukan ittihad tapi tauhidan. Karena ya dalam kondisi yang seperti itu yang ada hanya keesaan. Tidak ada dualisme, tidak ada entitas. Ya, maka dengan demikian kita bisa memahami ya bahwa istilah ittihad hulul ya ini hanya sebagai istilah majas. Tapi hakikat yang dirasakan oleh para sufi ya itu disebut sebagai istilah sedang merasakan keesaan wujud. La maujuda illallah itu benar-benar sedang dirasakan itu. Nah, maka dari itu Imam Ibnu Arabi memberikan penjelasan soal ini. Ya, pengalaman spiritual ya memang problematik ketika harus dicarikan padanan istilah. Sebab istilah apapun tidak mampu menampung kedahsyatan dan kedalaman pengalaman rohani gitu. Andai kan ada yang didefinisikan itu tidak bisa menggambarkan secara utuh itu. Jadi kalau seandainya atau ada istilah atau definisi soal itu pun tidak bisa menggambarkan secara utuh. Ya. Wa waru'a hadhil haqa'iq, dan di belakang hakikat ini aidon ya begitu juga ya asrarun, yaitu adanya rahasia-rahasia ketuhanan yatulu yang panjang ya. Apa al-khaudu, yaitu kedalamannya itu fiha, di dalam haqaiq ya. Jadi di balik ini jadi di balik ini itu ternyata menyimpan rahasia yang paling dalam itu. Kalau istilah ittihad ulul itu kan hanya istilah yang keluar dari lesan gitu. Tapi di balik peristiwa yang dialami orang yang sedang fanaul fana itu terhampar lautan asror ya, lautan
rahasia-rahasia ketuhanan, yatul khaudu fiha. Jadi kalau didalami, digali kedalamannya itu ya tidak akan pernah habis. Ibarat lautan yang tak bertepi. Ya inilah hakikat ya orang-orang yang sedang merasakan istighraq, ya, tenggelam dalam lautan fi bahril ilahiyah, dalam lautan ketuhanan, ya. Jadi menarik sekali ya dalam fasal ini. Akhirnya di akhir dari penjelasan fasal yang pertama ini, Imam Ghazali bisa menjelaskan soal dinamika ya, perdebatan ya soal para sufi ya, yaitu khususnya sufi falsafi, sebagaimana tokoh-tokohnya yang muncul itu adalah Abu Yazid al-Bustami dan juga Al-Halaj. Tapi perlu dipahami ya, Imam Ghazali sama sekali tidak melakukan kritik terhadap Abu Yazid al-Bustami maupun Al-Halaj, karena Imam Ghazali membenarkan apa yang dia rasakan gitu. Hanya saja Imam Ghazali memposisikan apa yang dirasakan oleh Al-Halaj Abu Bustami ini adalah perasaan ya, yang dialami oleh para sufi yang pada tahap fanaul fana. Jadi orang yang sudah pada tahapan hakul yakin, sehingga dengan kondisi seperti itu tidak goyah sedikit pun. Maka ketika istilah pengalaman ini dibuat istilah, maka muncullah ittihad, muncullah hulul. Ya, Imam Ghazali hanya memposisikan istilah ittihad dan hulul ini juga sebagai istilah yang bersifat majazi, bukan hakiki. Sebab hakikatnya para sufi yang dalam posisi seperti itu, yaitu istighraq fi bahril ilahiyah ya, atau sufi yang sedang mencapai fanaul fana, itu pada hakikatnya sedang merasakan proses tauhid, yaitu kehilangan kesadaran kehambaan, yang ada adalah keesaan wujud itu ya. Ini penjelasan Imam Ghazali. Jadi closingnya cukup indah ya, itu. Maka kalau ada yang membenturkan bahwa Imam Ghazali adalah tokoh tasawuf Sunni gitu kan, atau Amali ya, tanpa dipahami pemikiran-pemikiran genuinnya Imam Ghazali yang dijelaskan seperti ini, maka terjadi dikotomi seperti ini yang sering membuat salah paham. Jadi seolah-olah ya Imam Ghazali tidak kenal tasawuf falsafi gitu kan. Padahal di sini ya, makanya kan di sini saya sampaikan bahwa penting mengangkat ajaran falsafinya Imam Ghazali itu penting, karena selama ini Imam Ghazali ya hanya dikenal sebagai penulis Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan perbaikan diri ya, mengenal nafsu ya, mengenal penyakit-penyakit batiniah dan bagaimana cara memperbaiki. Tapi dari sisi ajaran falsafinya, ajaran filosofisnya, ajaran hakikatnya, ini belum ada yang mengkajinya ya. Dengan mengkaji kitab Mishkatul Anwar ya selama dalam bulan Ramadan ini, akhirnya kita tahu konstruksi pemikiran Imam Ghazali terkait konsep nur atau cahaya, nur ala nur, atau konsep dalam Mishkatul Anwar yaitu antara basyirah al-aini, mata yang lahiriah yang melihat, dengan al-aql yang melihat dengan mata batin. Dan akhirnya Imam Ghazali menjelaskan tentang posisi orang yang sudah pada tahapan taroki ya, itu akan merasakan pengalaman-pengalaman sebagaimana yang dijelaskan tadi ya. Ini membuat pemikiran kita terbuka dalam memahami ajaran Imam Ghazali ya. Ini penting ini.
Jadi saya juga tidak pernah mimpi ya, diberikan izin mengkaji kitab Mishkatul Anwar ini ya. Saya hanya merasakan mungkin barokah ya. Barokah ketika saya mengadakan seminar tasawuf internasional tentang Imam Ghazali ya, salah satunya tentang Mishkatul Anwar. Itu salah satu materi yang disampaikan dari ulama ya, Yordania kalau salah ya. Itu menjelaskan tentang waktu itu saya belum paham. Sekalipun baca sudah, cuma untuk memahami kedalamannya pun. Oh, ternyata kok semakin ke sini ya. Kemudian semakin gamblang ya. Itu ketika ngaji puasa ini ya. Sebelum puasa saya pernah ngaji, cuma masih remang-remang itu ya, memahami ilmu Ibnu Arabi ini masih remang-remang. Itu ketika sebelum puasa ngaji Mishkat. Tapi ketika puasa ini ya alhamdulillah karena dibarengi dengan Riyadhah Mujahadah ya, ya alhamdulillah ya, kedalaman isi dari Mishkatul Anwar ini bisa dipahami. Tapi kalau yang belum paham ya santai saja, tidak usah dipaksakan karena ini semua adalah anugerah ilahiyah ya. Jadi ini adalah hari terakhir dan sebagai penutup ya dari fasal awal ini ada yang namanya khotimah ya, khotimah penutup. Tapi khotimah ini ya sebenarnya ulasan dari apa yang sudah dijelaskan, ada 3 halaman misalnya. Cuma waktunya tidak mungkin. Ini ulasan dari penjelasan fasal awal sampai terakhir tadi ya. Ya alhamdulillah untuk kali ini kita bisa menyelesaikan satu fasal ya, kemudian kita akan lanjutkan ya setelah Lebaran nanti sehingga kita bisa mengkaji pasal-pasal berikutnya. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan bimbingan lahir dan batin sehingga dapat memahami ajaran dalam Mishkatul Anwar ini dan juga dapat mengamalkan ajaran dalam Mishkatul Anwar ini ya. Kita doa bersama, mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai doa penutup bertepatan dengan 27 Ramadan, dan mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lailatul Qadar dan bias Lailatul Qadar ini dapat kita rasakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bangi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li Muhammad rasulillah. Allahumma ij'al aulatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair waj'alna wa immidas sholihin. Allahumma ij'al aulatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair waj'alna wa immidas sholihin. Allahumma iftah quluba aulati wa quluba tulabi binuril ilmi wa nuril hikmah. Allahumma ja'alhum dzurriatan thayyibah wa anta khairur raziqin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi makarimil akhlaq wa bi makhasinil adab wa bi khulusiniyah wa bi tamamis syariati wa turqati wal haqiqati wal ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yasma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Allahumma ij'al fi qalbina nuran fi basyarina nuran fi sam'ina nuran wa yamina nuran wa an yasha nuran wa fawqina wa tahtina nuran wa min waj'al nuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hormati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan dan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.